Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan indallahi bi'itsnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menko PMK Profesor Dr. Pratikno. Terima kasih Pak Menko memberikan kesempatan membersamai kami semuanya di Masjid Istiqlal beserta seluruh para pemirsa TV Istiqlal dan TV-TV nasional yang lain bergabung dengan kita di sini. Yang saya hormati Dirjen Bimas Islam beserta seluruh pejabat eselon 2-nya. Saya hormati seluruh pengurus BPMI yang kita muliakan, para imam rawatib dan muazin Masjid Istiqlal Jakarta, ibu-ibu dan bapak sekalian jamaah aktif, jamaah setia Masjid Istiqlal, baik yang hadir dalam masjid ini maupun yang ikut nanti bertakbiran secara zooming. Termasuk juga kita nanti juga akan saling menyapa ya, saudara-saudara kita Mabims, Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia. Kita punya link masing-masing. Mereka mungkin bisa mengikuti kita di sini, tapi juga kita pun juga bisa menyaksikan kegiatan-kegiatannya di sana. Termasuk juga kita diakses oleh masjid-masjid KBRI di luar negeri, termasuk musala KBRI dan KJRI di seluruh kedutaan besar yang ada di dunia ini, kedutaan besar Indonesia, karena kami juga sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan Menlu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, seperti yang dikatakan tadi oleh pengurus pengelola BPMI, bahwa inilah rekor Masjid Istiqlal mencapai puncak pengunjung selama bulan suci Ramadan, baik salat-salat rawatibnya, salat 5 waktu yang kita isi juga setiap habis penyelenggaraan salat 5 waktu ada pengajian yang dibawakan oleh orang-orang pilihan Istiqlal. Kemudian yang sangat signifikan perkembangannya adalah jamaah yang bersama-sama buka puasa. Biasanya kita menyiapkan sekitar 3.000 sampai 5.000. Nah, ini weekend bisa mencapai sampai 15.000. Alhamdulillah, mereka semuanya bisa kita atasi ya, karena banyak hamba-hamba Allah yang ikut berpartisipasi untuk ikut memberikan buka puasa terhadap mereka. Walaupun memang hanya mendapatkan kurma dan air serta roti atau makanan-makanan berat lain. Tapi ini pelajaran buat kita semuanya, insya Allah ke depan diperkirakan nanti mungkin akan lebih bertambah lagi, sehingga kita perlu proaktif untuk mempersiapkan buka puasa, termasuk juga itikaf.
Jadi itikaf kali ini lebih merata Pak Menko, Pak. Biasanya malam-malam ganjil, tapi kalau malam genapnya itu ya separuhnya. Tapi ini hampir sama saja. Malam ganjil dan malam genap. Ini bukti bahwa muncul sebuah kesadaran baru jamaah Masjid Istiqlal untuk tidak lagi membeda-bedakan antara malam ganjil, malam genap. Bahkan mungkin muncul asumsi bahwa yang dicari di sini bukan Lailatul Qadar, tapi yang menurunkan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari mereka bukan lagi surga, tapi sang pencipta surga itu sendiri. Karena Lailatul Qadar dan surga adalah makhluk, sama-sama dengan kita juga sebagai makhluk. Padahal yang memang harus kita cari adalah sang Khalik, sang pencipta semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah Masjid Istiqlal. Tentu kita berterima kasih juga kepada seluruh stakeholders yang memberikan partisipasinya kepada kita semua. Menariknya bahwa partisipan yang berkontribusi di Istiqlal ini untuk peningkatan kesejahteraan termasuk juga memberikan buka puasa itu bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam, tapi sebagian juga di antara mereka non-muslim ikut berpartisipasi memberikan buka puasa karena mereka menyaksikan betapa indahnya di Istiqlal ini. Ya. Di semua koridornya penuh, lorong-lorong, karena di sini kan tidak bisa kita makan dan minum di ruang utama ini, tapi tegel merah dan koridornya itu penuh. Dan diawali dengan berbagai macam rangkaian kegiatan, talk show dan juga ceramah-ceramah yang produktif. Kesimpulannya bahwa Masjid Istiqlal selalu mempersembahkan sesuatu yang baru dan itu menjadi trendsetter, ditiru juga oleh masjid-masjid yang lain. Bukan saja di Indonesia tapi juga beberapa negara yang lain juga ikut mencontoh takmir masjid, kemakmuran masjid di Istiqlal ini. Pak Menteri, Pak Menko yang kita hormati, insya Allah besok kita akan bersama-sama para pejabat tinggi negara Republik Indonesia, termasuk Presiden dan Wapres, akan bersama-sama kita di Masjid Istiqlal ini. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, datang lebih awal, karena kami membayangkan mungkin itu akan kesulitan sedikit ya, mendapatkan tempat parkir ya. Karena kapasitas tempat parkir kami di basement 2 lantai itu hanya sekitar 1.000 kendaraan. Sedangkan kalau hadir semua memenuhi sampai lantai 5 ini, itu mungkin bisa mencapai 250.000 orang. 250.000 orang, ya 50% saja membawa mobil, maka itu ya 125.000 mobil. Kapasitas di sekitar Istiqlal ini hanya sekitar mungkin ya 50.000 mobil. Karena itu di sini juga ada Bapak Ibu sekalian, ada halte tersendiri yang diberikan oleh stakeholders kita. Pak Menko, kereta api membangun sebuah stasiun khusus untuk Istiqlal. Jadi di sebelah kiri kami, sehingga dari mana-mana pun juga itu turunnya di pekarangan Istiqlal. Kemudian juga halte bus juga persis di pintu sebelah Istiqlal juga. Jadi enak sekali mengakses Istiqlal sekarang ini. Keretanya menurunkan penumpangnya dalam lingkungan pekarangan Istiqlal dan juga sama dengan busnya.
Sedangkan untuk parkir VIP seputar Masjid Istiqlal di atas itu diperuntukkan untuk VIP dan VIP, sehingga Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau supaya lebih cepat lebih bagus untuk mengakses tempat parkir. Langsung masuk ke masjid dan insya Allah tempatnya juga sudah disiapkan Bapak Ibu sekalian. Di bagian depan ini nanti akan diperuntukkan kepada para tamu kita, duta besar dan VIP yang lain. Kemudian tetap kita akan menjalankan sholat subuh berjamaah seperti biasanya. Dan insya Allah diharapkan selesai seluruh rangkaian acara kita pada Idul Fitri besok ini. Kita akan merencanakan jam 7 tepat, kemudian rangkaiannya selesai jam 8. Nah, saya ingatkan kepada kita semuanya, apa-apa yang kita harus persiapkan untuk datang ke masjid menunaikan Idul Fitri. Pertama, disunatkan mandi Bapak Ibu, bahkan Imam Syafi'i mengharuskan mandi sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat. Tapi yang lainnya mengatakan hanya sunat muakkad, sangat diperlukan. Yang kedua, disunatkan untuk menggunakan pakaian putih-putih, pakaian ibadah. Menggunakan harum-haruman, datang lebih awal. Dan juga disunatkan untuk begitu sampai di masjid, itu bertakbir. Dan insya Allah besok pagi akan dipandu oleh para imam dan muazzin. Memandu takbir sampai acara kita berlangsung. Ya. Kemudian diharapkan kepada Bapak Ibu, laki atau perempuan, itu ikut bertakbir bersama. Kemudian juga pada saat memasuki ruangan utama masjid ini, ya, langsung mengambil saf di bagian depan. Sepanjang masih ada tempat di lantai 2, jangan naik dulu di lantai 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi peruntukan untuk lantai atas itu adalah mereka-mereka yang teman-teman kita yang terlambat. Kemudian juga nanti tengah malam nanti ini sudah akan steril Bapak Ibu. Disterilkan, jadi tidak boleh ada yang bermalam di masjid. Dan insya Allah jam 10 ini sudah kita akan kosongkan. Ya, hanya nanti dibuka nanti pada sholat subuh. Dan itu pun di separuh masjid ini, seperti yang tadi Bapak tempati sholat isya itu. Ya. Lalu yang terakhir kami ingin sampaikan juga bahwa anak-anak kita sedapat mungkin ditangani, ya, jangan sampai nanti ada yang berkeliaran kemudian nangis, ya. Tapi jangan khawatir, kita juga sudah punya tenaga-tenaga yang bisa membantu, ya Bapak Ibu sekalian. Kami juga menyiapkan seperangkat perawat dan alat-alat kesehatan. Kalau misalnya ada yang jatuh sakit, kami persiapkan klinik di bawah, ya. Dan tim kami juga sudah siap untuk menyelenggarakan apapun yang harusnya kita kerjakan. Dan diharapkan tidak membawa sesuatu yang tidak berguna untuk keperluan ibadah Bapak Ibu. Ya, misalnya tidak perlu membawa senjata tajam dan sebagainya, ya, karena itu akan terdeteksi oleh detektor. Semua pintu-pintu di sini terdeteksi dengan detektor. Dan kita di sini juga saya ingatkan ada 160 CCTV itu biometrics. Jadi nanti kalau ada yang coba-coba untuk nakal, iseng mengambil punya orang, itu CCTV kami bisa menjangkau dengan cepat sampai jarak 500 meter dari masjid ini masih bisa menangkap gambarnya. Karena kita punya CCTV yang paling canggih di sini. Dan itu bisa muncul nanti kalau orang mukanya itu bisa muncul KTP-nya.
Jadi insya Allah jangan coba-coba untuk melakukan kejahatan di Istiqlal, itu pasti akan bisa terdeteksi dengan gampang. Dan banyak yang mencoba-coba, akhirnya CCTV kita mampu mengungkapkannya. Alhamdulillah, Istiqlal per hari ini tidak ada isu yang sangat krusial. Karena itu saya berterima kasih kepada seluruh petugas, seluruh panitia, pengurus BPMI, Kementerian Agama, yang betul-betul menjadikan Masjid Istiqlal ini sebagai simbol peradaban dunia Islam. Pak Menko, saya sampaikan bahwa hotel-hotel di sekitar Istiqlal ini, terutama 10 terakhir itu penuh. Mereka merasakan bahwa Istiqlal ini adalah objek wisata rohani yang sangat indah. Tidak ada kekhawatiran, aman, tentram, tertib, dan juga per hari ini juga tidak ada isu-isu tentang gangguan kendaraan, seperti mungkin terjadi di tempat-tempat yang lain. Jadi per hari ini kita merekam banyak sekali prestasi yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal. Jadi atas nama seluruh pengurus Istiqlal dan juga Kementerian Agama mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua panitia yang bekerja dan juga stakeholders yang membantu. Kita mohon kesediaan Pak Menko untuk memberikan arahan langkah-langkah apa yang mungkin kita akan lakukan pasca Ramadan ini di masjid negara ini, dan semoga nanti ini bisa menjadi semacam tren untuk masjid-masjid tanah air yang ada di Indonesia ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.